SD Santo Tarsisius Dumai, kelas 3 bersama Ibu Dwi Ratnati. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa untuk mengucap syukur dan berterima kasih. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akan masuki lagi muatan bahasa Indonesia. Masih di tema 1. Kali ini kita akan memasuki subtema 4. Kalau di subtema 3 kita mempelajari dan mengenali tentang perkembangbiakan hewan, kali ini kita akan mengenali perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, tahu tidak perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi berapa? Ya, perkembangbiakan itu terbagi 2. Yang pertama adalah perkembangbiakan alami dan perkembangbiakan buatan. Siapa yang tahu apa itu perkembangbiakan alami? Ayo, coba tunjuk tangan. Ya, perkembangbiakan alami adalah proses perkembangbiakan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Lalu bagaimana dengan perkembangbiakan buatan? Ada yang tahu? Benar, bagus sekali ya. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Kali ini kita akan belajar dulu tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Baik, perkembangbiakan tumbuhan secara alami dikelompokkan menjadi 4. Ya. Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah perkembangbiakan alami dengan biji. Lalu yang kedua adalah dengan tunas. Dan yang ketiga kita akan mempelajari nanti dengan umbi. Dan yang keempat dengan spora. Jadi alami itu ada 4, biji, tunas, umbi, dan spora. Baik, kita kupas satu-satu ya. Perhatikan ya. Menarik bukan? Oke. Perkembangbiakan secara alami dengan biji. Banyak biji-bijian ya anak-anak kenal. Ada yang tahu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji apa? Ya, kita lihat yang pertama, pohon mangga. Siapa yang belum pernah makan mangga? Ya, pasti semua sudah pernah ya. Rasanya manis. Nah, ini biji mangga ya. Biji mangga inilah yang akan ditanam sebagai alat perkembangbiakan. Baik, selanjutnya, semangka. Apalagi panas-panas begini ya. Makan semangka rasanya segar. Nah, biji yang pada buah semangka ini yang sebagai alat perkembangbiakan. Oke, pohon jeruk. Ayo nih dia. Pohon jeruk, biji pada buah jeruk lah sebagai alat perkembangbiakan. Baik, setelah dengan biji kita akan belajar dengan tunas ya. Salah satu tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang. Nah, pohon pisang ini yang ditanam ada nih, lihat yang ditunjuk anak panah inilah yang akan kita tanam sebagai alat perkembangbiakan. Ayo, siapa lagi yang tahu tanaman yang berkembang biak dengan tunas? Iya, dengan tunas siapa tahu ya, cocor bebek. Nah, inilah tanaman cocor bebek. Ada yang belum tahu tanaman cocor bebek? Ini seperti ini. Nah, yang di daun itulah sebagai anakan baru. Itu yang disebut dengan tunas. Ya, selain pisang dan cocor bebek, ayo tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas apalagi? Itu loh yang sering ada pandanya. Pohon bambu. Bambu berkembang biak juga dengan tunas. Baik, sekarang kita lanjutkan perkembangbiakan dengan umbi ya.
Perkembangbiakan anak-anak dengan umbi terbagi 3 ya. Yang pertama ada yang disebut dengan umbi lapis, kemudian umbi batang, dan umbi akar. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama kita masuki dengan umbi lapis, perkembangbiakan tumbuhan umbi lapis. Oke, siapa yang tahu apa contoh perkembangbiakan dengan umbi lapis? Iya, bawang merah. Bawang merah termasuk berkembang biak dengan umbi lapis. Ini dia ya. Yang lain lagi, selain bawang merah adalah bunga bakung. Ada anak-anak yang tahu bagaimana bentuk bunga bakung? Iya, seperti ini. Cantik sekali ya. Siapa yang di rumahnya ada bunga bakung? Nah, bunga bakung ini diperbanyak atau berkembang biak juga dengan umbi lapis. Oke. Kemudian apalagi ayo, bunga tulip. Ya, bunga tulip dari mana itu? Dari Belanda. Warnanya menarik sekali bukan? Iya. Jadi bawang merah, bunga bakung, bunga tulip berkembang biak dengan umbi lapis. Sekarang kita masuk ke umbi batang. Siapa yang tahu berkembang biak apa yang termasuk umbi batang? Tumbuhan apa? Ya, kentang. Kentang termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Lalu ubi jalar dan iya benar talas. Ini termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Yang terakhir di bagian umbi-umbian adalah umbi akar. Iya, umbi akar contohnya adalah siapa yang tahu ini? Ini adalah singkong ya. Singkong yang dibuat keripik cabai. Oke, apalagi? Iya, ini bunga dahlia. Dahlia juga dengan umbi akar dan wortel yang warnanya menarik sekali. Dan yang terakhir dari tumbuhan adalah perkembangbiakan dengan spora. Apa itu spora, Ibu? Iya, ini dia spora ya. Ini contohnya spora. Kita lihat apa saja yang berkembang biak dengan spora. Yang pertama adalah bunga suplir. Yuk, siapa yang di rumahnya ada bunga suplir? Siapa yang sudah pernah lihat bunga suplir? Nah, ini loh. Yang disebut dengan spora adalah warna bintik-bintik hitam yang ada di belakang daun. Itulah yang disebut dengan spora. Inilah alat perkembangbiakan pada bunga suplir. Yuk, dengan spora lagi adalah jenis paku-pakuan. Nah, ini dia gambar jenis paku-pakuan. Kemudian ada 2 lagi, lumut dan jamur. Yuk, di dinding-dinding di kamar mandi kita atau di luar ada lumut. Lumut inilah yang berkembang biak menggunakan spora. Nah, satu lagi adalah jamur. Ada jamur juga yang menggunakan spora. Nah, inilah tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Menarik bukan? Begitu besar ciptaan Tuhan, kita wajib bersyukur dan berterima kasih. Nah, kalau kita bersyukur dan berterima kasih, anak-anak bisa dong mengerjakan tugas. Nah, tugas anak-anak hari ini adalah bahasa Indonesia. Ada 5 soal, kerjakan dengan rapi ya. Oke. Kalau belum mengerti, ulang-ulang lagi video ini. Oke, selamat bekerja. Terima kasih.